wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang arbitrase 3. Pasal-pasal mengenai arbitrase terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah sama-sama pahami mengenai apa itu pengertian dari arbitrase yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan pengertian dari arbiter terdapat di dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk menyelesaikan putusan yang diserahkan keputusannya kepada lembaga arbitrase. Pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai syarat arbitrase dan syarat arbiter. Syarat arbitrase ini sendiri terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Yang mana pasal 7 berbunyi, para pihak yang bersengketa memutuskan untuk sengketa yang dihadapi pada saat ini atau sengketa yang akan datang nantinya untuk diselesaikan melalui jalan arbitrase. Sedangkan pada pasal 8 ayat 1 berbunyi, pasal 8 ayat 1 berbunyi, dalam hal timbul sengketa, pemohon hendaknya memberitahukan dalam bentuk dalam surat tercatat, dalam telegram, dalam pasal 8 ayat 1 berbunyi, dalam hal timbul sengketa, pemohon hendaknya memberitahukan dalam bentuk dalam surat tercatat, dalam telegram, dalam faksimili, dalam telex, dan dalam buku ekspedisi terhadap termohon agar
arbitrase yang dilakukan oleh pemohon dan termohon itu berlaku. Selanjutnya, syarat arbiter. Syarat untuk arbiter ialah orang berkeluarga negaraan Indonesia, minimal berusia 35 tahun, memiliki kecakapan hukum, memiliki kemampuan dalam bidang arbiter minimal 15 tahun, dan minimal berpendidikan sarjana. Yang kedua, hak kewajiban dan pengangkatan hak kewajiban dan pengangkatan arbiter diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Di mana pasal 12 berbunyi, ayat pertama, syarat pengangkatan arbiter ialah ia harus memiliki kecakapan dalam hukum, berusia minimal 35 tahun, tidak mempunyai hubungan darah sedara terhadap orang yang bersengketa. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam bidang arbiter, minimal hubungan darah atau hubungan kekeluargaan kepada pihak yang bersengketa, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan keputusan dari arbiter. Dalam hak ingkar terdapat di dalam pasal 23 yang berbunyi, pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, hak ingkar terhadap arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dapat diajukan kepada pasal 23 ayat 1 berbunyi, hak ingkar terhadap arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dapat diajukan kepada pihak yang bersangkutan. Pasal kedua berbunyi, hak ingkar dapat diajukan kepada arbiter yang dipilih oleh pengadilan negeri atau lembaga pengadilan negeri dan dapat diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang terakhir, pada pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, hak ingkar terhadap arbiter yang dipilih oleh lembaga arbitrase dapat diajukan sama juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang terdapat di dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Pasal 22 dia menjelaskan tentang tuntutan ingkar. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat bukti yang autentik bahwa si arbiter tidak melaksanakan tugasnya
secara bebas atau berpihak antara satu sama lain. Yang di dalam pasal 22 ayat 2-nya terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat bukti bahwa arbiter memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan kepada pihak yang bersengketa, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan keputusan